Pria itu sengaja meletakkan pensil di tempat sampah. Tanpa diduga, ia baru saja pergi. Ketika sebuah taksi lewat, airnya memercik dan langsung menjatuhkan pensil tersebut. Hal ini menarik perhatian pria tua yang sedang minum kopi di sebelahnya. Ia baru saja berdiri untuk mengambilnya, ketika tiba-tiba seorang pemuda bersepeda lewat. Pada saat ini, ia tidak sempat mengerem. Setelah menabrak pria tua itu, saya jatuh ke kios buah di sebelahnya. Pria tunawisma di sebelahnya melihat ini, bergegas maju untuk memungut buah-buahan yang berserakan. Pemilik kios melihat ini dan melangkah maju untuk menghentikannya. Setelah beberapa saat, beberapa orang mulai berkelahi. Pada saat ini, sebuah bus lewat. Sopirnya penasaran dan tanpa sadar melihat beberapa kali lagi. Tetapi ia tidak menyadari bahwa lampu di depannya telah berubah menjadi merah. Seorang wanita yang sedang menyeberang jalan biasanya terlempar di tempat. Pemandangan ini benar-benar tampak seperti kecelakaan biasa. Namun, teman-teman yang telah membunuh orang tahu, cara melakukan kejahatan ini benar-benar dapat disebut puncak. Ketika target muncul, pria itu mengamati sekeliling, mulai menghitung kemungkinan kecelakaan. Lampu lalu lintas, bus, orang tua minum kopi, dan genangan air kecil di jalan. Hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan ini. Tetapi ketika menambahkan beberapa variabel kecil, akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tak lama kemudian polisi tiba di tempat kejadian. Berdasarkan kesaksian para saksi di sekitar dan pemeriksaan tempat kejadian kecelakaan, mereka juga sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah kecelakaan. Tetapi tiba-tiba, pensil yang jatuh ke tanah menarik perhatian polisi. Karena dalam kecelakaan beberapa hari yang lalu, ada juga pensil dengan jenis yang sama yang jatuh ke tanah. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ini? Mungkinkah semua kecelakaan ini disebabkan oleh pensil? Tetapi rekan saya mengatakan bahwa kemungkinannya hampir nol. Karena saat itu, banyak pejalan kaki dan kendaraan di persimpangan. Terlibat dalam setiap langkah, setiap faktor yang menguntungkan. Kita juga harus mempertimbangkan reaksi dan penilaian setiap orang di tempat kejadian. Jika kecelakaan ini disebabkan oleh manusia, maka orang itu pasti memiliki sudut pandang Tuhan. Namun sebelum ia selesai berbicara, peringatan darurat lain dikeluarkan. Itu juga kecelakaan bus. Semua orang segera bergegas ke tempat kejadian. Namun kali ini sedikit berbeda. Tidak ada korban jiwa di tempat kejadian kecelakaan. Dan mereka bertanya kepada semua penumpang. Semua orang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Dan tidak ada yang melihat pensil itu muncul. Tetapi tiba-tiba, pensil yang familiar itu perlahan menggelinding dari bawah mobil. Lisa tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menduga jika semua hal ini saling berkaitan, maka sangat mungkin rencana penjahat itu belum berakhir. Karena belum ada yang meninggal di sini. Lisa melihat sekeliling. Tiba-tiba ia menemukan seorang pria di jembatan yang tampak sangat mencurigakan. Ia menatap tajam ke depan. Lisa mengikuti tatapannya. Dia masih di sini. Melihat ini, Lisa segera berlari menuju jembatan layang. Pria itu pun menyadari bahwa ia telah terekspos. Ia dengan tegas melemparkan sepeda di sampingnya ke bawah jembatan. Namun ia tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia dengan tenang memasukkan tangannya ke dalam saku, menunggu polisi datang. Tepat ketika polisi hendak bergerak maju untuk menangkapnya, ia tiba-tiba menjadi waspada. Ia melompat dari jembatan layang tanpa ragu. Sepeda itu terlempar ke bawah, hanya untuk mengubah lintasan mobil-mobil yang lewat di bawah jembatan. Begitu saja, membuat polisi tercengang. Pria itu sekali lagi melarikan diri dari tempat kejadian.